Sempat tertinggal, Juventus mampu membalikan keadaan meski kalah jumlah pemain. Lalu taktik apa yang Motta gunakan dan perubahan apa yang ia lakukan saat bermain dengan 10 pemain? Temukan semua jawabannya di video ini. Motta masih gunakan formasi 4-2-3-1 dengan sejumlah rotasi pemain. Di pertahanan, Bremer kini diduetkan dengan Kalulu. Di tengah, Fagioli ditemani McKennie. Sementara di depan, Vlahovic masih dipercaya menjadi target man. Yang patut diingat adalah posisi Cambiaso dan McKennie karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Di tengah tekanan tinggi lawan, Juventus lakukan build-up perlahan dari belakang. Untuk itu, Di Gregorio ikut memainkan bola bersama 4 bek sehingga ada 5 pemain berjajar di pertahanan. Di depan mereka terdapat 2 gelandang Fagioli dan McKennie. Juventus pun mampu keluar dari tekanan lawan dengan umpan pendek antar pemain dalam formasi ini. Hal berbeda terjadi saat bola sudah ada di tengah. Motta kini memangkas jumlah pemain terbelakang saat build-up. Kini hanya ada 3 pemain sebab Cambiaso banyak bermain lebih maju. Hal tersebut dilakukan karena ia akan bergantian bersama McKennie untuk maju ke depan. Misalnya saat McKennie tetap di tengah, Cambiaso maju sampai sejajar dengan penyerang. Sebaliknya, saat Cambiaso tetap di tengah, McKennie maju dan sejajar dengan penyerang. Nah, dengan majunya Cambiaso dan McKennie ke depan membuat ada 5 pemain berjajar di depan. Ini bisa membuat situasi numerical advantage atau keunggulan jumlah. Leipzig yang bermain dengan 4 bek harus hadapi 5 pemain Juventus di pertahanan. Ini membuat pemain Juventus punya kesempatan lebih besar untuk bebas dari penjagaan. Bahkan bila penguasaan bola pemain Juventus semakin depan, kedua pemain tersebut bisa dua-duanya maju dan hanya menyisakan Fagioli di tengah. Nah, hal ini bisa terjadi didukung juga oleh peran Koopmeiners yang tidak selalu di depan. Meski di atas kertas ia tepat ada di belakang penyerang, nyatanya beberapa kali ia main begitu dalam ke tengah untuk mencari bola. Itu membuat Cambiaso dan McKennie bisa maju. Taktik tersebut pun tampak pada peluang ini. Di lini tengah hanya tersisa Fagioli karena Cambiaso dan McKennie maju. Itu membuat 4 bek lawan hadapi 5 pemain Juventus. Lalu bola diumpankan pada McKennie. McKennie tak lama menguasai bola dan langsung umpankan bola ke Koopmeiners. Sayang tendangan Koopmeiners masih membentur tiang. Hal yang sama pun terjadi saat gol pertama Juventus. Bila dicermati, McKennie kembali maju dan sejajar dengan penyerang. Itu membuat numerical advantage terjadi. 3 bek lawan hadapi 3 pemain Juventus. Situasi tersebut membuat penjagaan lebih sulit dilakukan lawan. Maka saat Cambiaso lakukan crossing, Vlahovic mampu menerima bola dan ciptakan gol. Dengan gaya main seperti ini, Juventus mampu ungguli lawan dalam permainan. Di babak pertama, Juventus unggul 62% penguasaan bola berbanding 38%. Sementara untuk peluang, Juventus ciptakan 10 tendangan berbanding 5 milik Leipzig. Di babak kedua, Di Gregorio terekam menyentuh bola di luar kotak penalti. Sentuhan ini memang tidak diniatkan olehnya. Tapi bagaimanapun laju bola berubah karena menyentuh tangannya sehingga lawan tak menguasai bola lagi. Untuk itu kartu merah diberikan padanya. Merespon situasi tersebut, Motta memasukkan Perin penjaga gawang menggantikan Yildiz. Lalu Douglas Luiz menggantikan Savona. Nah, yang sedikit konyol saat tendangan bebas dilakukan, tendangan lawan tertepis oleh tangan Douglas Luiz di dalam kotak penalti. Padahal ia baru masuk beberapa detik yang lalu. Maka penalti pun diberikan ke lawan. Šeško mampu eksekusi penalti dengan baik dan buat Leipzig unggul 2-1. Nah, masalahnya dalam ketertinggalan ini Motta sudah kehilangan 2 pemain inti sejak babak pertama. Bremer dan Nico Gonzalez ditarik karena cedera di awal babak pertama. Lalu dengan melemahnya tim dan kurangnya 1 pemain, apa yang dilakukan Motta? Dalam keterbatasan tersebut, Motta mengubah formasi menjadi 4-2-2-1 dengan sayap kiri dikosongkan. Kini dalam susunan pemainnya, McKennie jadi fullback kanan. Lalu di lini tengah diisi Fagioli dan Douglas Luiz.
Meskipun begitu, Juventus tetap intens menekan dan tidak bermain bertahan. Tekanan tersebut pun buahkan hasil dengan gol kedua Vlahovic. Gol tersebut berawal saat tekanan intens dilakukan Juventus. Semua pemain Juventus tampak menekan lawan di pertahanan. Lalu saat bola diumpankan ke tengah, McKennie menekan Haldara dan bola pun terlepas. Lepasan bola diterima Conceição. Conceição umpankan bola ke Vlahovic. Vlahovic lakukan tendangan dari luar kotak penalti dan gol penyama kedudukan tercipta. Lalu saat Juventus menguasai bola, Mola tetap instruksikan timnya lakukan build-up perlahan dari belakang meski kalah jumlah pemain. Maka Cambiaso memerankan dua posisi yaitu fullback kiri dan sayap kiri. Saat build-up di belakang, ia jadi fullback. Lalu saat bola dibawa ke depan, ia lari ke depan dan mengisi posisi sayap kiri. Posisi Cambiaso yang maju ini pun terlihat di gol ketiga Juventus. Saat Conceição lakukan aksi individu dan ciptakan gol, Cambiaso ada di dalam kotak penalti bersama Vlahovic. Itulah perubahan yang dilakukan Motta setelah kehilangan satu pemain. Dibantu kegemilangan individu Vlahovic dan Conceição, Juventus akhirnya lakukan comeback. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.